Yang terpikirkan karena saya masuk ke rumah sakit, melihat luka-luka almarhum, tentunya sebagai orang tua sangat peka ya Mbak, yang dilakukan kecelakaan namun kok lukanya berbeda, itu aja. Saat itu melihat luka-luka pada korban, pada anak, saya punya satu keyakinan kalau itu lukanya bukan kecelakaan. Artinya lukanya bukan seperti luka kecelakaan, namun ada perbuatan-perbuatan lain. 27 kejadian saya di kamar mayat udah mulai panik Mbak ya, yang pada akhirnya saya diamankan di ruang perawatan, ditenangkan sampai akhirnya mayat di mana pun saya nggak tahu. Sampai anak saya meninggal dan luka seperti itu, tentunya orang tua manapun mungkin akan sama seperti saya. Tanggal 29, dan saya coba lihat motor yang posisinya ada di Polsek Talun. Di Polsek Talun saya lihat motor kok cuma lecet di bodi sebelah kanan. Seperti itu, sehingga saya punya suatu keyakinan, tambah yakin hati nurani sebagai orang tua kalau anak saya bukan karena kecelakaan. Logikanya ketika lihat luka yang cukup parah, kemudian lihat motornya kok tidak rusak, kok tidak masuk akal. Mestinya dengan luka itu motor minimal rusak, atau mungkin bagian depannya rusak bagaimana gitu Pak. Itu saya tidak melihat helm, karena posisi helm mungkin di dalam, yang saya lihat cuma motornya aja. Tentunya saya lanjut hari Rabu tanggal 31 karena Selasa pun saya istirahat dulu di rumah. Hari Rabu kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk lebih mencari tahu sekitar TKP. Sekitar TKP, namun kok tidak ada bekas kecelakaan. Mestinya ketika misalkan lukanya cukup parah, ada bekas jatuh, bekas ngerem, itu saya lihat tidak ada. Waktu itu sempat saya cari dan saya melihat ada CCTV di Perumahan The Garden ya. Perumahan The Garden, posisi di pos satpam mengarah ke jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya ke depan pintu satpam, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Sama sekali tidak bisa ngelihat ke jalan raya CCTV. Kebetulan saya itu emang bergerak berempat Mbak ya, bersama rekan-rekan saya. Setelah kami dari mulai TKP di tempat mayat, saya itu ketemu DDM itu spontanitas Mbak. Memang kami lagi mencari informasi, kebetulan dia menyampaikan, jadi info sekecil apapun dia sampaikan, kita coba dalamin. Kita dalamin, kita telusurin. Karena saya ketemu dia itu tanggal 31, justru kami dapat informasi dari dia itu. Peristiwanya dan kaitan dengan terdakwa yang diamankan ngalir Mbak ya. Artinya pada saat pun saya dapat menggali informasi daripada terpidana dan mereka mengakui kalau melakukannya, saya tidak serahkan ke reskrim. Di sanalah berkembang ada perbuatan. Saya bertindak sebagai orang tua ya untuk mencari tahu, dan saya tidak menangkap ya Pak, mencari tahu. Artinya di situ cuma mengamankan ya, mengamankan, dan setelah mereka mengakui kita serahkan ke reskrim. Yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakui, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di reskrim. Saya tidak turut campur kaitan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan adanya yang katanya lakukan penyidikan itu tidak ada sama sekali Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan.